Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabi. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Wa qala rabbuna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim. Wa nahnu lahu minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Hadirin dan hadirat jamaah zuhur Masjid Jannatul Firdaus yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, nikmat dan karunia-Nya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada duhur hari ini, tak kembali meluangkan waktu mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan salat jamaah duhur di masjid kita yang tercinta ini, di tempat yang mubarak ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan salah satu hasanah kita, perbendaharaan kita, dan menjadi saksi kemudian hari bahwa kita adalah di antara hambanya yang menjaga salat berjamaah, salah satu di antaranya salat duhur, walaupun di tengah aktivitas dan kesibukan kita. Dan insyaallah mudah-mudahan ibadah kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyebab terbukanya pintu rahmatnya. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan bersama kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik sebagai khatamun nabiyyin, penutup segala nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. La nabiyya wa la rasula ba'da. Tidak ada nabi dan juga rasul setelah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawakan kepada kita dinul Islam, agama Islam ini yang menjadi tuntunan dan jalan keselamatan kepada kita semua, jalan kebahagiaan dan keselamatan di dunia, dan insyaallah jalan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat nanti. Mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kelak salawat kita ini sampai kepada beliau menjadi saksi
dan menjadi wasilah kita memperoleh syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah zuhur, hadirin dan hadirat jamaah zuhur yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah inspiratif jawaban dari Hasan Al-Basri bagi papakanana pandikata Hasan Al-Basri. Tak kala seseorang bertanya kepadanya, wahai Taqiyuddin, berapa banyak orang yang datang mengadukan persoalan hidupnya, tapi satu jawaban yang engkau berikan terhadap permasalahan mereka yang berbeda. Jadi saya ulangi, orang ini berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, berapa banyak orang yang datang kepadamu mengadukan persoalan-persoalan hidupnya, tapi hanya satu jawaban yang engkau berikan kepada mereka dari persoalan berbeda mereka. Lalu apa jawaban Hasan Al-Basri? Ma qultu min indi syai'a, innallaha yaqulu fi suratin. Jadi nasing Hasan Al-Basri tania apa adai? Tania ya apa adai? Tania ya polia apa adai? Tapi setemen-temenah, sesungguhnya ini adalah firman Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah An-Nahl. Demikian jawaban Hasan Al-Basri. Hadirin jamaah, hadirin jamaah, hadirin dan hadirat jamaah duhur yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita ketegaran serta jalan keluar dari berbagai persoalan-persoalan hidup yang kita alami, dari berbagai permasalahan-permasalahan hidup yang mendera kita. Karena sesungguhnya dunia adalah tempatnya persoalan, dunia adalah tempatnya permasalahan. Hadirin jamaah, dan disinilah kita diuji dengan persoalan-persoalan hidup itu. Dan sungguh banyak persoalan yang melilit kita dalam keseharian kita. Bahkan ironisnya, terkadang persoalan hidup itu berbanding lurus atau linear dengan profesi yang kita lakoni. Terkadang permasalahan itu berbanding lurus dengan profesi yang kita lakoni. Contoh, kita sebagai seorang kepala rumah tangga, ada persoalan kita dalam rumah tangga. Kita sebagai seorang anggota masyarakat, mungkin ada persoalan kita dalam masyarakat itu. Kita sebagai seorang pedagang, mungkin ada permasalahan kita sebagai seorang pedagang yang menjadi persoalan hidup. Dan ada banyak persoalan yang melilit kita, hadirin jamaah, dengan berbagai variannya dalam kehidupan ini. Ada yang sifatnya kecil atau sepele, dan ada juga yang sifatnya persoalan itu berat dan terkadang menyiksa, hadirin jamaah.
Dan inilah dari bagian mozaik yang menjadi pernik-pernik kehidupan. Tapi dalam agama yang mulia ini mengajarkan kita untuk tidak lari dari persoalan dan tidak lari dari permasalahan hidup, tapi kita mencari solusi yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Banyak di antara kita hadirin jamaah yang dililit persoalan, ada yang lari ke dukun, ada yang lari ke sana, dan ada yang memakai solusi yang mungkin tidak diridai atau mungkin yang dimurkai oleh Allah. Agama yang mulia ini mengajarkan kepada kita satu solusi langit yang Allah berikan. Dan inilah yang pernah diterapkan oleh Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama terkemuka, seorang yang menjadi mutiara tabi'in. Tabi'in adalah generasi satu fase generasi setelah fase sahabat. Jadi Nabi tajoloh fase kenabian. Kemudian setelah selesai fase kenabian ada fase sahabat. Setelah fase sahabat ada fase tabi'in pengikut. Ada fase tabi'in setelah fase tabi'in. Dahulu hadirin jamaah, ulama adalah tempat dan kiblat umat untuk mengadukan persoalan hidupnya. Baik itu persoalan yang berhubungan dengan duniawi atau sosial, terlebih persoalan itu berhubungan dengan agama atau ukhrawi. Jadi dijelaskan hadirin dalam sebuah kitab, Kana tahu letuk Hasan Al-Basri. Dia mengadu kepada Hasan Al-Basri sebagai seorang ulama terkemuka dan seorang sufi dengan mengatakan, wahai Tuhan, sesungguhnya saya mengalami kekeringan dan pacak. Apa kira-kira solusi dan jalan keluar? Apa jawaban Hasan Al-Basri? Perbanyaklah istighfarmu kepada Allah. Pakai gai lau dapat tak lau di Allah Subhanahu wa taala. Pakai jai pala pepetak mereka Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jawaban Hasan Al-Basri. Setelah itu hadirin jamaah, datang lagi lelaki yang lain mengadukan permasalahan dan persoalan hidupnya. Kali ini bersifat ekonomi atau finansial. Dia mengatakan, wahai Tuhan, sesungguhnya saya mengalami kepailitan, susah hidup saya. Bagaimana jalan keluarnya Tuhan? Apa jawaban Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan dengan jawaban yang sama sebelumnya, perbanyaklah istighfarmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakajai pala peporok tak mereka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah. Lalu kemudian berselang setelah itu datang lagi orang yang mengadukan persoalan hidupnya, permasalahan yang melilit dirinya. Kali ini bukan persoalan sosial, bukan persoalan komersial atau finansial, tapi kali ini ada persoalan keluarga atau pasutri. Dia berkata kepada Hasan Al-Basri, wahai Tuhan, siapa misalu nalik baka akalabi deh. Berapa lama saya sudah menjalin hubungan keluarga dengan seorang istri yang sah, tapi angkin nama kokwede panarenga wija Allah Subhanahu wa taala.
di panarenga anak wijab Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang ini Allah belum berikan saya keturunan. Apa jawaban Hasan Basri? Jawaban Hasan al-Basri, hadirin jamaah, dipastikan sama jawabannya dengan pertanyaan dan persoalan sebelumnya, hadirin jamaah. Beliau menjawab, perbanyak istighfarmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beliau yang bernama Ibnu Sibah melihat keadaan ini, melihat jawaban Hasan Basri sama dengan berbagai persoalan-persoalan yang ada sebelumnya, persoalan yang berbeda, lalu bertanya, wahai Tuhan, mahagina ilmu membawa jawaban tak? Kenapa cuma itu jawaban tak? Cuma satu jawaban tak dari persoalan yang berbeda yang ditanyakan dan diadukan orang kepada kita. Apa jawaban Hasan Basri? Ma qultu min indi syai'a. Tanya kuadai. Bukan dari saya perkataan ini. Inna Allah yaqulu fi suratin Nuh. Tapi sesungguhnya ini ada jawaban dan ini adalah firman Allah sebagaimana yang tertera di dalam surat Nuh. Di dalam surah An-Nuh, tak kala Allah berfirman, tak kala Allah mengabadikan penyampaian Nabi Nuh kepada umatnya. Jadi Allah mengabadikan dalam firman-Nya penyampaian Nabi Nuh kepada umatnya. Tak kala Nuh berkata kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwar. Jadi Hasan al-Basri menyampaikan firman Allah sebagaimana pengabadian. Tak kala Allah mengabadikan penyampaian Nabi Nuh, seruan Nabi Nuh kepada umatnya di dalam surah An-Nuh, tak kala Nabi Nuh mengatakan, saya Nuh berkata, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, memohon ampunlah engkau kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah kelak akan menurunkan hujan kepadamu. Hujan yang lebat, Bapak Ibu, bukan hujan malapetaka, bukan hujan yang mendatangkan banjir bandang, bukan hujan yang menjadi musibah kepada kita, tapi hujan yang menghidupkan bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menjadi subur dan memberikan kebaikan dan keberkahan kepada manusia. Nasabak yuru bosi don rupai, engkau bosi mak barakat, engkau bosi pacalah musibah. Ya, seperti yang terjadi ya beberapa hari yang lalu di daerah Sumatera, itu bukan lagi hujan berkah, tapi hujan yang mendatangkan banjir bandang dan menjadi malapetaka. Jadi kalau Allah menghendaki, hadirin jamaah, ya, segala apa yang akrab dengan kita, yang menjadi nikmat kepada kita, tak kala Allah menghendaki, bisa menjadi bala tentara Allah. Walillahi jududus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dan bagi Allah tentaranya di langit dan di bumi. Air adalah sahabat kita. Air adalah fasilitas yang Allah berikan untuk kebutuhan hidup kita. Air menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Tidak ada orang dan makhluk yang bisa hidup tanpa air, karena air adalah kebutuhan vital kita dengan meminum air, hadirin jamaah. Kita pakai memasak, kita pakai mandi dan sebagainya. Menjadi fasilitas kehidupan kita dan menjadi sahabat kita.
Tapi nak macai ni Allah Subhanahu wa taala, jikalau Allah sudah murka, air yang menjadi sahabat kita sehari-hari bisa menjadi malapetaka dan tentara Allah menghukum hambanya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Angin adalah sahabat kita. Dengan angin, dengan udara kita menghisap udara untuk hidup. Oksigen hadirin jamaah. Tapi jikalau Allah, angin bisa menjadi topan yang meluluhlantahkan apa yang ada di hadapannya. Api juga demikian, tanah juga demikian, dan apapun hadirin jemaah. Yursilis sama alaikum midarara, Allah turunkan kepadamu hujan yang lebat yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menghidupkan bumi. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah lipat gandakan kepadamu amwal, harta benda kalian, wa banin, dan juga anak cucu kalian. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara, Allah jadikan kepadamu kebun-kebun yang lebat, dan Allah mengalirkan kepadamu sungai-sungai yang deras. Jadi Allah lipat gandakan dengan istighfar itu harta benda kita. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan hadirin jamaah bahwa orang yang memperbanyak istighfar itu Allah mudahkan rezekinya. Di lomo-lomo ngidalek na di Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi sebagaimana hadis yang lain terkadang seorang terhambat rezekinya, bisa jadi penyebabnya adalah karena dosa-dosanya. Tak kala dia memohon ampun dengan istighfar, Allah mengampuni dosanya, maka Allah menurunkan dan membuka keran rahmatnya. Satu dari keran rahmat itu adalah rezeki yang halal. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anharan, Allah jadikan kepadamu kebun-kebun yang lebat, dan Allah berikan sungai-sungai yang deras yang mengalir di bawahnya. Kebun yang lebat di sini bisa bermakna kebun yang lebat. Narikit darat malu apa Allah Subhanahu wa taala ke kampung tak. Dan Allah berikan sungai yang deras, tapi bisa juga bermakna maknawi hakiki. Yang dimaksud kebun yang lebat ini adalah Allah berikan inspirasi usaha kepada kita, sehingga kita membuat lapak, sebuah lapak yang memberikan profit, keuntungan, laba yang luar biasa atau maksimal. Nareki jama-jama makan jak Allah Subhanahu wa taala. Nasari yang ki jama-jama mabaju kira Allah Subhanahu wa taala. Betujeng di jama-jama nga. Nasari yang ki anjari sahabat nasari ki dalle halal majai kira Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungai yang deras bisa bermakna adalah income, bisa bermakna profit, bisa bermakna laba yang banyak yang Allah berikan kepada kita hadirin jamaah melalui kebun-kebun yang lebat. Atau bisa bermakna kebun ini adalah usaha kita, ya, kios kita, perdagangan kita, toko kita. Allah berikan keberkahan dan pelanggan customer yang banyak. Wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa engkau tidak percaya dengan kebesaran Allah? Wa qad khalaqakum atwara, padahal Allah telah menciptakan kalian dengan bertahap. Allah pun menciptakan kita dari tanah hadirin jamaah. Kita tidak percaya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan memang benar. Jangankan orang yang tidak tahu keutamaan istighfar hadirin jamaah, orang yang tahu saja keutamaan istighfar terkadang malas untuk beristighfar kepada Allah. Padahal istighfar ini adalah pintu terbukanya pengampunan dari Allah dan pintu terbukanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai hadirin jamaah, Nabi pernah bersabda dalam diktum sucinya, "Man aktsara istighfaran, ja'allahu min kulli hammin faraja, min kulli dayqin makhraja, wa razaqhu min haitsu la yahtasib." Nasen Nabi ta nigi tahu na pakai galak dan pernah di Allah Subhanahu wa taala. Napakajai pala pagturok na Amerika Allah Subhanahu wa taala.
Jalalahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan baginya segala kesedihannya kegembiraan. Wa min kulli daykin makhraja, dan Allah jadikan kepadanya segala kesempitannya, permasalahannya, persoalan hidupnya jalan keluar. Wa razaqhu min haitsu la yahtasib, na diarengi dalek depan Allah Subhanahu wa taala boleh dianutan ni sana-sana hadirin jamaah disare dalek dikira Allah Subhanahu wa taala baturian kan kira-kira ya hadirin jamaah. Inilah keutamaan istighfar yang menjadi zikir dan kebiasaan ya hadirin jamaah. Kita rutin, kita lazimkan, kita dawamkan istighfar. Insyaallah apapun persoalan hidup kita, apapun permasalahan hidup yang melanda kita, apapun konflik yang ada dalam diri kita hadirin jamaah, Allah bukakan solusinya dan Allah berikan jalan keluarnya, sebuah solusi dari langit yang Allah berikan kepada kita dan Allah sampaikan di dalam firman-Nya yang mulia dan kitabnya yang mulia itu Al-Qur'anul Karim hadirin jamaah. Di akhir dari pengajian ini saya ingin bercerita. Bisa ya? Masih ada waktu Pak? Masih ada waktu? Iya. Saya ingin mengungkapkan sebuah kisah yang berkaitan dengan istighfar. Kisah ini teramat masyhur sebenarnya. Hadirin saya maaf. Sebagaimana yang dijelaskan pada banyak kitab, yaitu kisah dari seorang ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Al-Jauzi dalam kitabnya Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya di saat usia beliau yang sudah tua, yang sudah uzur, yang sudah senja, Ahmad bin Hanbal sebagai seorang ulama besar. Iya. Jadi Ahmad bin Hanbal adalah salah satu ulama besar dalam agama kita ini. Beliau adalah seorang yang cerdas, seorang yang paham agama, seorang yang paham fikih. Allah berikan kelebihannya kepada beliau. Bahkan beliau mempunyai mazhab yang kita kenal dengan mazhab Hambali. Jadi empat mazhab yang kita kenal di dunia Islam. Pertama mazhab Hambali dari Imam Hambal. Kemudian ada mazhab Maliki dari Imam Malik. Ada mazhab Syafi'i dari Imam Syafi'i. Dan ada mazhab Hanafi dari Imam Hanafi. Dan Ahmad bin Hanbal adalah murid dari Imam Syafi'i. Dan diceritakan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, pada waktu beliau sudah berusia uzur, beliau melakukan sebuah perjalanan tanpa tujuan yang pasti hadirin jamaah, seakan beliau terpanggil untuk berjalan, meninggalkan kampung halamannya. Nah salai kampung, lalu dia kampung hadirin jamaah, dari jarak dari kampungnya Baghdad menuju kampung yang akan dituju Basrah itu adalah 531 km. Bayangkan perjalanan sejauh itu di usia yang sudah uzur, yang mungkin kondisinya tidak seperti sekarang hadirin jamaah, kita berjalan jauh, ada bus, ada pesawat, ada kereta. Sarana transportasi waktu itu cuma dua, kuda atau unta. Melewati gurun pasir yang ganas, gurun pasir tabiatnya jikalau waktu siang panasnya teriknya luar biasa membakar tubuh. Tak kala malam datang dinginnya menusuk sampai tulang sungsung hadirin jamaah, apalagi berjalan di usia senja, di usia yang sudah uzur, yang sudah tua, butuh sebuah tenaga dan kemauan yang luar biasa. Walhasil Ahmad bin Hanbal melakukan perjalanan dan sampai ke tempat yang dituju, yaitu kota Basrah.
Tak kala beliau sampai di kota Basra, sebagaimana lazimnya seorang musafir, pasti seorang musafir muslim pasti yang kita cari pertama adalah masjid, tempat kita beribadah. Ya. Tempat kita beribadah. Jadi setelah beliau mendapatkan masjid dan melakukan salat Isya, Allah ninna sengalina panguluta Imam Ahmad bin Hanbal ini untuk beristirahat. Iruk nerak barak bahadirin jamalan rak bamilalan namasiga. Tak kala dia ingin melakukan itu, datang marbot masjid yang mengatakan, Tuan, kania onronna ketoleu. Bukan tempatnya di sini orang tidur dan bukan tempatnya istirahat. Sana keluar. Diusir. Ahmad bin Hanbal, hadirin jamaah, seorang yang terhormat dalam agama kita, seorang ulama besar. Tapi maklum, marbot ini tidak mengenal Ahmad bin Hanbal. Bukan seperti sekarang, hadirin jamaah, tidak bertemu dengan orangnya, tapi kita kenal wajahnya karena kecanggihan teknologi ya sekarang. Kita bisa melihat wajah dan berbicara orang dari jarak jauh di pelosok dunia sana. Karena kecanggihan teknologi sekarang. Marbot masjid ini belum mengenal dan tidak mengenal Ahmad bin Hanbal. Dia dorong begitu saja. Nah, suruh Ahmad bin Hanbal dari masjid. Tak kala keluar dari masjid didorong oleh marbot masjid. Hadirin jamaah berada dalam kebingungan di jalan, hadirin jamaah, terlihat oleh seseorang Ahmad bin Hanbal dia pabalu roti. Lalu dia memanggil Ahmad bin Hanbal, Tuan di sini saja kau ni bola aku mabni. Rini makin di bola aku abangi. Akhirnya Ahmad bin Hanbal menerima tawaran itu, hadirin jamaah, menginap di rumah penjual roti. Walhasil singkat cerita, tak kala dia menginap, hadirin jamaah, engkau ni naita roden de punana bola. Make bu roti lo nabalu bajana ko pasai. Tak kala dia membuat adonan roti, tak kala dia membuat adonan roti, dia senantiasa mengiringi pekerjaannya itu dengan berzikir, beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Permisalan, hadirin jamaah, seperti tak kala dia memecahkan telur, dia mengucapkan astagfirullahaladzim, mengadung tepung astagfirullahaladzim, membakar rotinya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hadirin jamaah, sepanjang pekerjaan dan rutinitasnya, sampai Ahmad bin Hanbal penasaran. Makutani Ahmad bin Hanbal, wahai Tuan, berapa lamakah Anda senantiasa berzikir dan beristighfar seperti ini? Beliau mengatakan, sudah 30 tahun saya senantiasa mendawamkan istighfar seperti ini. Lalu kemudian Ahmad bin Hanbal kembali bertanya, hal wajadta mengistighfari kasamaruhu, engkau kata lolongan akan jarang. Adakah yang Tuhan dapatkan faedah, keutamaan dan kebaikan dari buah istighfar Bapak ini? Dari buah dari istighfar Tuhan ini. Nih kakak bajikan digapa batu istighfarkan. Apa jawab tukang roti ini? Wallah, demi Allah, tidaklah saya berdoa kepada Allah kecuali Allah mengabulkan, illa da'watan wahidah, kecuali satu yang Allah belum kabulkan. Jadi apa jawaban penjual roti ini? Demi Allah, tidaklah saya berdoa dan meminta kepada Allah pasti dikabulkan, kecuali yang satu ini Allah belum kabulkan. Apa yang satu itu? Apa yang satu itu? Ternyata Ahmad bin Hanbal penasaran. Ahmad bin Hanbal. Makutane, apa yang satu itu yang Allah belum kabulkan?
Bilang permintaan yang saat itu yang Allah belum kabulkan kepada saya. Lo si sengak si runtuh, lo si sengak amitai panita lo pokok dia seng Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Nah saya sekali kan cini kenjadikan ayah Ahmad bin Hambal. Ciri panita lompo. Apa yang terjadi Ahmad bin Hambal lalu kemudian memeluk orang ini dan berkata, Masya Allah, Allahu Akbar, saya diperjalankan dari Baghdad ke Basrah dengan jarak yang jauh dengan skenario Allah, sebuah perencanaan dari Allah hanya untuk mengabulkan doamu, penyebab istighfarmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hadirin jamaah, luar biasa. Jikalau Allah menghendaki, apa yang tidak mungkin akan mungkin. Tak kala Allah ridha, apa yang kita inginkan insya Allah pasti Allah kabulkan. Hadirin jamaah, salah satu di antaranya adalah melalui pintu zikir atau pintu istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan segala permasalahan hidup kita, segala persoalan-persoalan yang melilit kita, segala persoalan yang mendera kita, cobalah kita cari solusinya. Salah satu di antaranya dengan menjadikan istighfar sebagai pintu dan sarana solusi dari Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa mendawamkan menjadikan istighfar menjadi wirid dari harian kita. Lebih dan kurangnya pengajian ini mohon dimaafkan. Ada nama li wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ada mungkin yang mau bertanya? Baik. Kita tutup dengan doa. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan yuafi ni'mahu yukai bimazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa fil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbana saghara. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarati wa najatan minan nari wa afiyatan indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka min khairin ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'anu 'alaikal balagh wa la haula wa quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati wasiril fatih. Fatih. Ya kana Allah ya kana. Amin amin ya rabbal alamin wa wajib doa salim berahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.